Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga jemaat GBI Home of Truth. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di tempat tinggal kita masing-masing melalui ibadah online ini. Puji Tuhan. Kita sudah kembali ada di ibadah tengah minggu kita yang pertama kali di tahun 2021. Memang kami merasa perlu untuk kita tidak terburu-buru, artinya kita juga perlu refresh di dalam Tuhan. Kami sebagai pelayan, kami sadari bahwa kami juga perlu disegarkan oleh Tuhan. Kami juga perlu menikmati waktu bersama Tuhan untuk supaya Allah dapat memakai kita lebih lagi di dalam kita melangkah dan mengerjakan segala tugas panggilan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita dalam kehidupan kita. Demikian kita bersyukur. Ibadah tengah minggu ini telah kita mulai kembali. Baik, mari jemaat keluarga GBI Home of Truth, kita dengan penuh gairah yang tulus, kudus di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang terbuka, haus, supaya di tahun 2021 ini Allah betul-betul menyatakan penerobosan, pemulihan, perubahan yang besar sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah janjikan demikianlah yang seharusnya kita terima sesuai dengan rancangan Allah Bapa kita yang dahsyat dan ajaib. Mari kita izinkan pekerjaan Allah Roh Kudus terjadi. Baik kita yang secara langsung di dalam gereja maupun secara online, kita percaya kuasanya terus bekerja, tidak dibatasi dalam hal apapun juga. Sebab pekerjaan Tuhan sungguh nyata di seluruh dunia, tanpa terkecuali dimanapun. Bahkan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun, yang sepertinya menurut manusia tidak mungkin di sana Injil bisa diberitakan. Tapi kuasanya sedang bekerja, dinyatakan, penerobosan sudah terjadi. Allah telah memakai setiap hal untuk menyatakan, menggenapi rencananya bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang tema menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan adalah sebuah contoh bukti kebenaran yang nyata yang sudah Allah buat bagi umatnya Israel. Dan ini menjadi kebenaran yang Tuhan juga mau lakukan, perbuat dalam kehidupan kita. Sebab itu pemahaman tentang sungai Yordan, peristiwa menyeberangi sungai Yordan, salah satu pemahaman yang pertama yang kita sudah bahas pada hari Minggu adalah Allah mau melakukannya lagi. Bukan hanya pada zaman pada bangsa Israel dipimpin oleh Allah melalui hamba-hambanya Musa, Yosua, tetapi sampai hari ini Allah mau melakukannya lagi. Sebab itu firman ini dituliskan dan begitu detail supaya kita melihat peristiwa-peristiwanya, bahwa apa yang menurut manusia kelihatan yang gak mungkin, melintasi geografi, keadaan alam, situasi, kondisi pada waktu itu yang sungguh sepertinya tidak bisa terlewati. Sama seperti keadaan manusia pada hari ini, begitu banyak kondisi keadaan sepertinya kita tidak mampu melalui, menghadapi, mengatasinya. Tapi percayalah, melalui berita tahun penerobosan, inilah pernyataan Tuhan di tahun 2021 ini, bahwa Allah mau melakukan penerobosan, banyak penerobosan. Hal-hal yang tidak pernah terjadi pada masa-masa yang lalu, Allah akan kerjakan, Allah buat di tahun ini untuk menyatakan kuasanya, kekuatannya, kemuliaannya, sampai seluruh dunia melihat bahwa sungguh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah Allah yang sungguh dahsyat, berdaulat, berkuasa penuh atas segala yang dijadikannya, yaitu dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sebab itu Allah bergerak menerobos, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, membatasi, supaya kemuliaannya dinyatakan. Seperti bangsa Israel menerobos sungai Yordan, sungai yang sepertinya tidak bisa diseberangi, tidak bisa dilalui, dan itu disaksikan oleh musuh mereka, yaitu orang Yeriko, di tentangan mereka. Musuh yang sangat kuat dengan persenjataan, dengan segala kekuatan yang mereka miliki, tetapi mereka hanya bisa melihat dari balik tembok Yeriko bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasa penerobosan yang Allah buat melalui sungai Yordan, yang bagi orang-orang Yeriko merupakan sebuah benteng pertahanan yang sangat baik sebelum
orang Israel sendiri mendekat kepada tembok Yeriko itu sendiri. Kita lihat bagaimana Allah melakukan penerobosan yang luar biasa. Sungai yang penuh, luber, meluap airnya. Tapi pada saat itu juga ketika Allah turun tangan, Allah bekerja menerobos sungai itu dengan sekejap mata menjadi kering. Maka berhenti menjadi bendungan, terputus alirannya, tidak mengalir lagi, bahkan tersebat meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Allah melakukan kedahsyatan yang luar biasa. Karena Allah yang bergerak memimpin umatnya. Mengadakan penerobosan-penerobosan yang tidak dapat dinalar oleh pikiran manusia. Itulah Allah kita dan Allah yang sama. Yang bekerja pada masa Israel berjalan di padang gurun untuk masuk tanah perjanjian. Demikian juga yang sedang membawa kita semuanya hari ini. Untuk kita masuk dalam rencana kekekalan Allah. Menikmati kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan yang luar biasa. Mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 17. Inilah menjadi latar belakang pokok renungan kita pada malam hari ini. Kita sudah belajar pengertian mengapa harus lewati sungai Yordan. Mengapa harus melewati sungai Yordan? Yang pertama, karena Allah mau melakukannya lagi, mendemonstrasikan kuasanya atas segala sesuatu di bumi. Alam semesta, laut, sungai. Tuhan Yesus kemudian melakukannya lagi atas angin, badai, lautan yang bergelombang. Itu semuanya tunduk dan takluk di dalam kuasa Allah kita. Allah mau melakukannya lagi. Sebab itu dalam kehidupan kita pun setiap hari percayalah. Kebaikan, kasih setia, mujizat, keajaiban yang Allah pernah buat pada masa yang lalu. Allah mau melakukannya lagi. Bahkan melakukan dengan skala kualitas yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Karena Allah mau menyatakan kemuliaannya menjelang kedatangannya. Yang kedua berbicara tentang baptisan. Kita tahu semuanya Yordan adalah bicara baptisan untuk mengalami penerobosan. Allah mengulangi, melakukan lagi. Apa yang pernah dilakukannya adalah komitmen untuk hidup benar. Komitmen untuk hidup dalam kematian Kristus dan kebangkitan oleh rohnya yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Bagi kemuliaannya. Saya pakai istilah K3ST. Komitmen, sepakat, setuju, sepakat, baru setia. Engkau tidak bisa setia dengan seseorang kalau engkau tidak setuju dengan dia. Kalau engkau tidak sepakat dengan seseorang, maka engkau tidak akan bisa sejalan, setia dengan orang itu. Demikian juga kita terhadap Allah. Komitmen kita harus kita lanjuti dengan sebuah sikap setuju, sepakat. Maka kita akan menghasilkan kesetiaan dan ditutup dengan taat, ketaatan. K3ST. Taat, melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Maka kita akan mengalami pemahaman apa itu arti baptisan sebagai sebuah kebenaran yang akan membawa iman kehidupan kita mengalami janji Allah sebagaimana yang Tuhan katakan ia mau melakukannya lagi. Mujizat, keajaiban yang kita perlukan Allah mau kerjakan asal kita membangun satu standar kehidupan rohani yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian pada akhirnya Tuhan katakan menyeberangi sungai Yordan ialah Allah pasti akan menyelesaikannya. Allah akan mengerjakan segala sesuatunya yang diberikannya kepada kita. Allah bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Sebab itu, sekalipun kita harus melalui keadaan yang kelihatannya tidak ada jalan lain, tapi Allah yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir, dari awal sampai tujuan. Akan pasti memimpin bangsa Israel bukan untuk membuat mereka kebingungan, gelisah, dan sebagainya. Tetapi mereka akan menemukan sebuah bukti nyata bagaimana Allah bertanggung jawab atas segala rencananya, pimpinannya. Sebab itu tidak ada jalan lain yang bisa menghentikan, membatasi rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Nah, kita lihat lebih jauh lagi bagaimana supaya kebenaran yang menjadi kehendak Allah ini, penerobosan yang Tuhan janjikan melalui perjalanan bangsa Israel dapat kita alami juga dalam kehidupan kita secara rohani. Dalam kehidupan kita setiap hari yang kita lalui, apapun yang kita tempuh, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita lihat beberapa hal bagaimana supaya kita pun dapat mengalami penerobosan, kemenangan, kuasa, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan secara ajaib
Untuk Allah membuktikan perbuatan yang melakukan lagi. Bukan hanya kemarin, beberapa waktu yang lalu, kemarin lusa atau kapan waktu-waktu yang lalu-lalu, bukan. Tapi hari ini, besok dan seterusnya. Allah punya janji bahwa semuanya itu akan dilakukannya lagi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana peristiwa Yordan bisa menjadi sebuah kebenaran yang kita alami di tahun penerobosan ini? Yang pertama kita lihat di sini. Ya, pembacaan cukup panjang, Yosua pasal 3 1 sampai 17. Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing di rumah. Ya. Kita untuk mempersingkat waktu. Mari kita lihat langsung poinnya. Ya. Perjalanan ini Allah selalu bekerja melalui lewat hamba-hambanya. Perhatikan. Allah selalu bekerja melalui lewat hamba-hambanya. Sebab itu Allah selalu mencari orang-orang yang mau dipakainya untuk dipilihnya dalam menggenapi panggilannya. Dalam setiap peristiwa perkara-perkara kerajaan Allah, Allah selalu melibatkan orang-orang pilihannya. Sebab Allah kita adalah Allah yang man-oriented, human being oriented. Allah yang mau berhubungan, bersekutu, mencari orang-orang yang mau dipakainya. Nah, kita lihat di sini melalui bacaan kita bahwa tokoh yang dipakai Allah di sini untuk membawa umatnya masuk tanah perjanjian dan sebelumnya harus melintasi sungai Yordan terlebih dulu, ialah Yosua. Yosua adalah seorang yang mengambil peranan yang sangat penting sebagai pribadi, anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang dipilih oleh Allah. Allah selalu bergerak melalui orang-orang pilihannya. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memunculkan orang-orang pilihan yang istimewa, Musa. Setelah Musa, Yosua. Setelah Yosua selalu ada pemimpin-pemimpin baru yang tidak pernah putus. Bahkan dengan sebuah kualitas kehidupan manusia rohani yang semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai munculnya nama Daud, seorang pemimpin bagi bangsa Israel yang luar biasa. Lihat bagaimana Allah selalu memunculkan Daniel dan sebagainya, nabi-nabi yang luar biasa dipakai Allah. Allah selalu mencari orang-orang yang mau dipakainya untuk menjadi alat pilihannya bagi kemuliaannya. Nah, di sini yang dipakai, dipilih oleh Allah itu adalah Yosua, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang menggantikan Musa. Hal itu disebutkan dalam Yosua pasal pertama. Yosua dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Apa yang kita bisa belajar melalui Yosua? Dalam kepemimpinan yang dibangkitkan oleh Allah, di dalam Alkitab yang kita pelajari, tanpa kita sadari, sebenarnya ketika kita berbicara tentang atau kita membaca tentang kitab-kitab yang Allah berikan pada kita, tidak kebetulan nama-nama kitab ini diberi nama atas nama orang. Kalau tulisan Musa didasarkan atas nama peristiwa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi tidak kebetulan Yosua menjadi tokoh pertama yang namanya dituliskan, diabadikan menjadi sebuah buku yang mengisi Alkitab kita. Namanya, nama Musa aja tidak disebutkan menjadi sebuah judul buku, judul kitab. Ini bukan suatu kebetulan. Artinya Allah mau menempatkan sebuah pengajaran, sebuah pembelajaran how to be a leader as a Christian. Atau how to be a Christian leader. Bagaimana kita menjadi pemimpin sebagai orang Kristen. Atau bagaimana kita menjadi pemimpin Kristen sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, Allah sedang mengajar kita tentang kepemimpinan. Sebab itu kitab Yosua menjadi kitab pertama yang memakai nama orang. Sebenarnya Allah mau berbicara suatu hal yang pada awalnya kita belajar bagaimana Allah memakai Yosua memimpin. Memimpin berarti ada yang memimpin. Ada person, ada individu, ada orang yang dipakai oleh Allah di sana. Itulah Yosua. Dalam Alkitab kita temukan ada dua tipe kepemimpinan. Kepemimpinan yang muncul oleh karena keadaan, situasi, kebutuhan
yang urgent, emergency, pemimpin itu bisa tiba-tiba muncul. Tanpa terduga dari mana asalnya pemimpin itu muncul. Contohnya Elia, tidak diketahui latar belakangnya bagaimana, tiba-tiba dia bisa muncul menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Allah luar biasa. Tuhan bisa berbicara kepada dia, menyampaikan pesan-pesannya, dan bagaimana Tuhan memelihara dia dan luar biasa. Tapi tidak memiliki latar belakang asal usul yang secara detail disebutkan tentang Elia. Elisa masih lebih baik, ada sedikit latar belakang tentang siapa Elisa. Allah sedang membuat sebuah perbandingan antara pemimpin, antara Elia dan Elisa. Pemimpin yang muncul karena kebutuhan. Karena kebutuhan apa pada waktu Elia muncul? Raja Ahab adalah raja Israel yang sangat berdosa ketika dia menikahi Isabel. Ya, membawa penyesatan, penyimpangan kepada bangsa Israel dalam situasi yang demikian mendesak inilah. Allah mencari orang-orangnya yang siap untuk dipakainya. Pada waktu kebutuhan itu dibutuhkan, Elia muncul. Raja Saul muncul. Ketika rakyat Israel mengatakan kami perlu raja, kami perlu seseorang yang menjadi pemimpin. Karena kebutuhan, karena permintaan yang mendesak. Muncullah pemimpin Saul. Muncullah nama Gideon. Pemuda yang kemudian muncul di tengah dia sendiri mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketidakyakinan diri. Dan dia membutuhkan tanda bahwa dia adalah orang yang betul dipilih oleh Allah. Melalui kulit kambing yang basah pada waktu embun turun dan yang tidak basah. Karena dia sendiri tidak yakin bahwa dialah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umatnya sebagai salah seorang hakim yang dibangkitkan Allah. Ini contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang muncul. Yefta termasuk preman pasar yang tidak dikenal sebelumnya. Maaf, Alkitab mengatakan lahir dari perempuan sundal dan sebagainya. Tiba-tiba bisa muncul menjadi salah seorang hakim. Ini adalah sesuai dengan kondisi, keadaan, kebutuhan. Tapi perhatikan, pemimpin-pemimpin yang muncul oleh karena kondisi keadaan seringkali tidak disertai dengan karakter yang kuat. Sebab itu Elia pun, saya berani mengatakan, Elia lihat pada akhir hidupnya dia harus menyelesaikan pelayanannya. Pelayanannya dengan sebuah kondisi yang menyedihkan, di mana dia sendiri minta, lebih baik engkau bunuh aku Tuhan. Itu sebuah bukti nyata. Kita lihat, saya sedikit langsung menunjukkan perbedaan pemimpin yang muncul kelemahannya dan pemimpin yang muncul karena untuk memenuhi kebutuhan keadaan. Dan tipe pemimpin yang kedua, kita lihat Yefta, kemudian perjalanan ceritanya ada sesuatu kekeliruan. Gideon juga demikian. Tapi kita lihat pemimpin-pemimpin, ada tipe yang kedua adalah tipe pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah. Yosua ini adalah tipe pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah. Yosua bukanlah tipe pemimpin yang tiba-tiba muncul dengan bakat, dengan talenta, dengan intelijensi yang berlebihan dan kondisi fisik seperti Raja Saul yang lebih kuat, lebih perkasa, lebih tinggi besar, berotot daripada orang lain. Bukan itu. Tapi betul-betul pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah sejak dari awal, sejak dari muda. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dimunculkan Allah dipakai dalam kondisi dipersiapkan. Musa adalah pemimpin yang dipersiapkan. Yosua, Samuel sejak lahir dipersiapkan menjadi nabi yang akan mengurapi seorang raja yang besar, yaitu Daud. Dipersiapkan dari lahirnya. Yusuf dipersiapkan Allah. Daud dipersiapkan Allah. Mereka tidak secara langsung jadi orang hebat, orang terkenal, orang berpengetahuan, orang bertalenta, orang yang memiliki karunia-karunia istimewa. Tidak, itu butuh persiapan. Yusuf, Daud sampai menjadi raja. Dia harus dipersiapkan untuk menjadi raja yang betul-betul Allah kendaki. Menyatakan ada pemimpin-pemimpin yang harus melewati fase dipersiapkan. Pertanyaannya sekarang, adakah kita mau menjadi pemimpin instan? Pemimpin yang mau memunculkan diri kita sendiri karena kita merasa punya talenta, punya karunia, kita merasa punya kelebihan, tetapi kita sendiri menjauhi proses di mana Allah perlu mempersiapkan kita. Ada orang-orang memang kelihatannya born as a leader, dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin pun yang lahir dengan bakat kepemimpinan yang hebat tanpa melalui proses persiapan akan menjadi sebuah kegagalan dalam kepemimpinannya yang akan bisa melukai lebih banyak orang yang dia pimpin.
Sebaliknya pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan Allah ini akan berjalan bekerja dengan sangat efektif. Sangat berguna bagi kerajaan Allah dan dampaknya kekal. Karena itu ketika kita melihat Yosua, kehidupannya sangat berhasil sampai pada akhirnya. Dia menutup matanya dengan sebuah cerita kesaksian hidup warisan rohani bagi bangsa. Pilihlah pada hari ini, itulah sebuah ending kalimat yang sangat terkenal daripada seorang Yosua. Karena dia adalah seorang pemimpin yang dipersiapkan oleh Allah sedemikian rupa. Demikian juga dengan Daud. Memoir tentang Daud dikatakan, inilah orang yang hidup menurut kehendak Allah sepanjang dia hidup. Memori akhir hidupnya dituliskan dengan begitu indah di atas batu nisannya. Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang dilahirkan, bukan sekedar lahir dengan bakat kepemimpinan, tapi pemimpin-pemimpin yang mengerti, yang tahu bahwa untuk menjadi lebih lagi dipakai Allah, mereka harus melewati masa persiapan. Sebab itu Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80 tentang Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada waktu ia harus tampil. Sampai pada waktu ia harus tampil. Jadi sebelum waktunya kita tidak bisa muncul. Inilah pemimpin yang dipersiapkan. Kalau belum waktu Tuhan, Yohanes Pembaptis tidak bisa muncul. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, ia tinggal di padang gurun sampai pada hari di mana ia harus tampil di depan Israel. Sampai pada waktu yang dikehendakinya. Sebelum waktu di mana Yohanes Pembaptis tampil, itu berarti butuh fase waktu di mana Yohanes Pembaptis sendiri harus dipersiapkan. Musa sendiri mengalami proses persiapan yang luar biasa. Kisah Rasul 7 pasal 7 ayat yang 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Lihat, dipersiapkan Mesir ternyata bukan sekedar proses memisahkan Musa dari keluarganya, tapi di Mesir Musa dipersiapkan sebab Musa lah yang akan menuliskan kitab tersulit dari perjanjian. Alkitab yang kita miliki ini adalah kitab Musa, penuh dengan undang-undang, penuh dengan hukum, penuh dengan ketetapan-ketetapan yang harus betul-betul kita gali, kita pelajari bagaimana ketetapan-ketetapan ini bisa punya relevansi dengan keadaan kita sekarang ini. Bagaimana lagi kalau kita sekarang bacanya aja susah, apalagi Musa yang pada waktu itu menuliskannya. Apalagi menuliskan peristiwa kejadian. Dibutuhkan sebuah tingkat kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber manusia rohaninya. Sebab itu kedua hal ini dipersiapkan Allah secara baik untuk seorang Musa. Sumber daya manusianya, intelektualnya, kepandaiannya diasah di Mesir. Dan sumber manusia rohaninya dibangun di padang gurun 40 tahun. Masa yang sama 40 tahun di Mesir, 40 tahun belajar dengan sistem pendidikan yang diperlukan di dunia, yaitu cara menulis sastra yang bagus, menulis tulisan-tulisan yang bagus, sehingga kita semuanya, saudara dan saya di abad 21 ini yang berjarak 3000 tahun sekian daripada Musa, bahasanya tidak menjadi bahasa yang sulit untuk kita bisa pahami. Itu berarti Musa sangat cerdas dalam menuliskan setiap apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Karena Musa memang dipersiapkan oleh Allah. Kisah Rasul 7:22 mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat Mesir. Itu tidak kebetulan dituliskan demikian, sehingga dia memiliki kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Artinya dia cakap baik saat ngomong, saat dia berpraktek, berbuat sesuatu. Itu semuanya memiliki nilai yang excellent daripada seorang Musa. Karena untuk itulah dia dipersiapkan. Sisi manusiawinya di Mesir, sisi manusia rohaninya di padang gurun 40 tahun lamanya. 40 tahun kemudian, 40 tahun yang ketiga, luar biasa fase kehidupan Musa. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun lamanya dia memimpin bangsa Israel. Dari keluar dari Mesir sampai kepada tongkat estafet selanjutnya yang harus dia serahkan kepada Yosua. Inilah pemimpin yang dipersiapkan Allah luar biasa. Sebab itu pada ayat 37 dalam Kisah Rasul pasal 7, Musa pun melanjutkan, Musa inilah pula yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku. Nah ini luar biasanya Musa, beraninya Musa berkata, seperti aku. Who is Moses? Siapa Musa? Karena dia adalah seorang pemimpin yang memang dipersiapkan oleh Allah, sehingga dia berkata dalam Kisah Rasul 7 ayat 37 sebagai kelanjutan daripada bagaimana Allah berbicara bahwa Musa bukanlah pemimpin yang seumur jagung, yang kemarin muncul begitu hebat kemudian hilang lenyap oleh karena waktu, oleh karena masa. Sampai hari ini nama Musa, sampai hari ini kehidupan Musa menjadi inspirasi, menjadi dorongan iman yang menguatkan banyak orang percaya. Bahkan orang dunia pun mengenal Moses
sebagai sebuah nama yang sangat banyak dimiliki oleh banyak orang. Bagaimana Allah mempersiapkan Musa sedemikian rupa dalam kehidupannya. Sampai Musa bisa berkata, Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, sesungguhnya seorang nabi seperti aku. Yang saya tertarik dengan tulisan ini adalah, Musa sangat respect terhadap dirinya sendiri. Akan dibangkitkan Tuhan bagi kamu dari antara orang Israel. Padahal ayat ini adalah ayat nubuatan tentang Mesias. Nubuatan tentang Mesias ini sudah terjadi oleh Musa. Hanya Musa belum melihat dengan jelas. Belum melihat bahwa he is Messiah. Dia masih melihat he is a prophet. Dia masih melihat itu hanya sebagai nabi. Karena memang Tuhan Yesus juga disebut sebagai nabi. Ketika dia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Disebut sebagai guru. Tapi kemudian setiap manusia harus mengenali seperti Petrus ketika menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hal itu belum dibukakan kepada Musa. Sebab itu Musa berani berkata, dia adalah nabi seperti aku. Karena dia belum melihat bahwa yang dia lihat itu adalah sesungguhnya adalah anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menarik di sini adalah Musa berani berkata, seperti aku. Artinya kita pun juga harus seperti Musa dalam kehidupan kita, mau dipakai oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang dilahirkan bukan oleh karena proses instan, karena kebutuhan semata-mata, kondisi semata-mata. Siapa yang paling pintar di sini diadakan voting kan? Bukan itu, tapi ada sebuah proses waktu, berjalan waktu. Di dalam prinsip iman kebenaran ini yang kita mau belajar. Bagaimana Allah bisa memakai Yosua memimpin padahal dia menggantikan seorang pemimpin karismatik. Karena Yosua sendiri dipersiapkan oleh Allah. Sama seperti kata Musa, seorang nabi akan yang sama seperti aku ini. Kita pun sesungguhnya, Musa sedang berkata, seharusnya kita juga mau dipersiapkan oleh Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak, efektif, berguna bagi kerajaan Allah, bahkan yang bersifat kekal. Bukannya pada masa kemarin kita dipakai Allah secara luar biasa. Seharusnya selama kita bernafas, sampai di mana batu nisan kita tertanam. Di sana setiap orang akan melihat ada jejak perjalanan iman yang terus kita bawa. Karena kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar dipakai, tapi sudah dipersiapkan Allah untuk menjadi alat pilihan bagi kemuliaannya. Mungkin kau bertanya, Yosua di mana? Yosua sangat dipersiapkan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Musa berbicara dengan berhadapan muka dengan Tuhan seperti seorang berbicara dengan temannya. Keluaran pasal 33 ayat 11. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi bagian B, 11b dikatakan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda itu, tidak meninggalkan kemah itu. Abdinya yang masih muda. Dari muda Yosua ini sudah tahu apa kelebihan seorang Musa. Adalah diam di dalam kemah pertemuan, mencari Tuhan, berdoa, bersekutu. Itulah rahasia kemuliaan kekuatan Musa. Pengetahuan Musa di Mesir itu nggak jaminan. Itu semuanya sekedar sebuah teori omong kosong. Kalau itu tidak disertai dengan sebuah otoritas, urapan, kuasa, kekuatan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Kita boleh katakan lulusan dari sebuah kampus-kampus terbaik, strata 1, strata 2, atau strata 3. Tapi saya memberitahukan, tanpa otoritas yang Allah berikan, bagaimana otoritas itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena hikmat yang sesungguhnya adalah hikmat yang datangnya dari atas. Yakobus pasal 3 ayat 17. Bukan hikmat yang datangnya dari bawah. Bukan hikmat yang datang dari dunia. Karena itu kita butuh kuasa Allah, kemuliaan Allah lebih lagi. Seperti yang dialami Yosua yang masih muda ini. Dia dipersiapkan Allah untuk dia mengerti bagaimana dia muncul as a young leader, pemimpin muda yang dipersiapkan. Dan praktek selanjutnya dibuktikan dari 12 kepala suku Israel. Salah satunya adalah Yosua bin Nun dari suku Efraim, Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Nama dua orang ini sangat istimewa dari 12 mengintai. Nyata fakta dari muda mereka ini adalah warrior, mereka adalah soldier, mereka adalah the best person, orang-orang terpilih dan luar biasa. Artinya lewat itu semuanya Allah mempersiapkan seorang Yosua yang masih muda. Sebab itu ketika Musa meletakkan tangannya dan Tuhan berkata pada Musa, berkati orang ini, tumpangkan tanganmu. Allah tahu persis dan Musa tahu persis. Orang ini adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan dirinya. Itulah Yosua. Sudahkah engkau mengalami keadaan dipersiapkan? Atau kita puas bangga menjadi pemimpin yang muncul dengan kelebihan manusiawi kita yang kita lihat? Maafkan saya memberitahukan, ada waktunya Allah memunculkan pemimpin-pemimpin yang dimunculkan berdasarkan kebutuhan.
Tetapi pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang dipersiapkan. Sebab itu rasul-rasul tidak bisa menjadi rasul sebelum jadi murid. 3,5 tahun mereka dimuridkan. Itulah proses kepemimpinan untuk mereka menjadi pemimpin soko guru jemaat. Mula-mula di Yerusalem mereka harus dipersiapkan. Bukan sekedar rasul yang ketemu di Galilea langsung diurapi, dipenuhi dan hikmat dan kuasa, kemudian mereka praktik. Tidak. Mereka harus dipersiapkan dengan cara Tuhan yang luar biasa untuk memperlengkapi mereka menjadi alat pilihan di tangan Tuhan. Pertama adalah bagaimana penerobosan bisa terjadi dalam perjalanan Allah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian melalui sungai Yordan. Karena Allah menemukan orang pilihannya. Saya berdoa hari ini, saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Dan satu hal yang Allah kehendaki menjadi orang pilihan Tuhan, let God prepare you. Biarkan Allah mempersiapkan kau. Jangan jadikan masa persiapan menjadi masa membosankan. Memang masa persiapan membosankan. Bayangkan Yohanes Pembaptis harus padang gurun. Sampai ia menjadi besar dan makin kuat rohnya. Anak Allah aja harus sabar 30 tahun. 30 tahun baru kemudian ia menunjukkan keberadaannya sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Itu adalah fase di mana anak Allah menjadi contoh bagi kita. Kita harus mengizinkan masa Allah mempersiapkan kita. Yang kedua, bagaimana Allah bisa membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan? Pertama, ada seorang pemimpin yang mau dipersiapkan. Ada orang-orang, sekali lagi saya berdoa, saya percaya hari-hari ini Allah sedang memunculkan God's leader. Ya, pemimpin-pemimpin Allah, pemimpin-pemimpin yang milik Tuhan. Memang hari-hari ini pemimpin-pemimpin itu kelihatannya disembunyikan oleh Allah. Mereka sedang tidak muncul. Mereka sebelum kedengaran. Karena mereka memang sedang dalam masa inkubatornya Allah. Masa persiapannya Tuhan. Tapi saya percaya tidak lama lagi pemimpin-pemimpin itu akan muncul. Sebab itu persiapkan. Mungkin kau merasakan itu. Kenapa aku diizinkan Tuhan menghabiskan banyak waktu untuk belajar sesuatu hal yang sepertinya di tempat yang bagaimana atau kondisi yang bagaimana. Siapa tahu Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Persiapkan dirimu. Saya percaya di akhir zaman Allah akan membangkitkan hal-hal yang luar biasa. Bahkan janji Tuhan Yesus melakukannya lagi dengan hal-hal yang lebih besar dari yang pernah anak Allah sendiri lakukan. Allah sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya secara luar biasa di akhir zaman ini. Yang kedua adalah berbicara tentang ark atau tabut. Ayat yang ketiga dikatakan, dan mereka memberikan perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat, Yosua pasal 3 ayat yang 3, segera sesudah kamu melihat tabut itu diangkat oleh imam yang memang orang Lewi, kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pada ayat sebelum, pada ayat yang kedua, siapa yang memberikan perintah itu? Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ini adalah kelompok-kelompok yang sudah dibagi-bagi warisan dari Musa. Kelompok 1000, kelompok 500, kelompok 100, kelompok 50. Ini adalah pengatur-pengatur pasukan. Ini semuanya menjadi orang-orang yang menggerakkan seluruh bangsa Israel untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka yang mengabarkan. Kemudian dikatakan, segera sesudah kamu melihat tabut itu diangkat, maka kalian pun harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini berarti tabut ini menjadi pertanda untuk umat Israel bergerak maupun diam, melakukan sesuatu hal maupun saat tidak melakukan apapun juga. Semuanya di dalam kehidupan bangsa Israel itu sangat berpusat kepada tabut. Dan ini terus berulang-ulang dinyatakan. Sampai kemudian pada ayat yang ke-10 dikatakan, lalu berkatalah Yosua pada ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kau ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, bahwa sungguh-sungguh ia akan menghalaukan orang Kanaan, orang Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, Yebus dari hadapanmu. Sebab apa? Bagaimana caranya Allah bisa menghalaukan orang-orang itu? Sesungguhnya tabut Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu dan masuk sungai Yordan. Tabut itu masuk. Dikatakan secara urufiah, secara nyata-nyata. Tabut itu, kita lihat apakah betul tabut itu masuk. Memang kalau kesannya masuk kan berarti basah di dalam sungai.
di dalam air. Tapi kenyataannya adalah kita lihat bahwa yang masuk ke dalam air itu adalah kaki para imam, disebutkan pada ayat ke-13. Segera sesudah kaki para imam itu berhenti di dalam air sungai Yordan, baru dikatakan, yang masuk ke dalam air itu adalah kaki para imam. Bukan tabut, tetapi di ayat 11 dikatakan, tabut itu masuk. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan itu yang berjalan menyeberang di depan kamu. Ya, itulah yang masuk ke sungai Yordan. Masuk. Artinya semuanya ini terjadi karena perbuatan Allah. Allah yang melakukan, Allah yang mengerjakan, Allah yang merencanakan. Dan Allah yang memberikan rencananya itu kepada bangsa pilihannya. Ya. Tabut. Tabut menjadi pusat daripada seluruh kehidupan bangsa Israel. Demikian juga kita seharusnya menjadikan tabut Allah. Tabut itu simbol kehadiran Tuhan. Simbol di mana Allah menyatakan kekuatan kuasanya di tengah-tengah umatnya. Seperti yang disebutkan di ayat 10. Bahwa kamu akan mengetahui Allah yang hidup di tengah-tengah kamu. Allah menyatakan semuanya itu melalui tabut sebagai simbol kehadirannya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi sebuah simbol untuk kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kita? Adalah hadiratnya. Hari ini kita pun membutuhkan hadirat Tuhan. Merasakan hadiratnya. Sebagaimana bangsa Israel menjadikan tabut sebagai pusat ibadah, pusat kegerakan, pusat kemuliaan dan kemenangan. Menerima kemenangan dari Allah yang memimpin melalui tabut, yang memimpin mereka, dan memberikan segala pujian, syukur melalui korban-korban syukur yang diatur baik pagi maupun petang kepada Allah melalui ibadat di kemah pertemuan tabernakel Musa, yang di dalamnya di ruang maha suci itu ada tabut Tuhan. Nah, ini semuanya gambaran kemuliaan yang Allah mau nyatakan juga di dalam kita melalui hadiratnya. Sebab itu setiap hari selalu kita menaikkan pujian dengan kata-kata di dalamnya. Entah itu disebutkan atau tidak kata-kata ini, tapi maknanya, arahannya sama. Itu di Allah mau supaya membawa kita mengalami hadirat Tuhan. Itulah mengalami tabut Tuhan dalam kehidupan kita. Shekinah glory, kuasa pengurapan Allah yang terjadi bekerja atas seluruh kehidupan kita. Tanpa itu maka kita akan kehilangan pusat ibadah, pusat kegerakan, pusat daripada bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan sampai membuat kita mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Itu adalah tabut, itu adalah God presence, hadirat Allah. Itu harus terus-menerus terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita. Tanpa halal itu, yaitu di hadirat Allah, maka kita tidak dapat memastikan bagaimana ibadah kita sungguh menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita berjalan dengan sebuah gerakan, keputusan, tindakan, pikiran, ide, rencana-rencana sesuai dengan kehendak Allah. Apakah ini berjalan sesuai dengan maksud Tuhan? Apabila kita tidak tinggal dalam hadiratnya, kita tidak merasakan gerakan Allah, pimpinan Allah, Roh Kudus, kuasa pengurapannya terjadi. Sebab itu harus kita merasakan bagaimana kemuliaan Allah nyata seperti tabut Tuhan ada dan masuk ke sungai Yordan. Nyata bekerja dalam, tidak dikatakan baru ayat 13 segera sesudah kaki para imam itu. Tapi pada ayat 11 tabut itu. Artinya yang membuat bukan kaki para imam. Kaki para imam ini mungkin kotor. Mungkin maaf kata masih belum bergerak. Tapi tabut mereka hanya sekedar alat untuk memasukkan kakinya. Karena tabut itu harus diusung, harus dipikul. Tapi bukan kaki para imam yang menentukan. Tapi apa yang dipikul oleh para imam itu. Tabut itu yang menentukan. Ini bicara hadirat Allah bagi kita. Sebab itu Salomo mengerti betul hal ini. Dikatakan Salomo kemudian. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13. Walaupun orang berdosa dan orang jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut kepada hadiratnya. Inilah hadiratnya. Di dalam tabut itu ada Shekinah glory, hadirat Allah. Yang dinyatakan melalui awan, tiang api. Yang turun ketika tiang awan itu berhenti di satu tempat dan memenuhi kemah suci. Di situ mereka berdiam. Di situ bagaimana Musa berdialog, berbicara kepada Allah. Tiang awan, tiang api, hadirat Allah.
Mari kita pastikan hadirat Allah memenuhi kita. Itu yang menjadi pusat di mana kita ibadah. Ibadah tanpa hadirat Allah, ibadah tanpa urapan Allah, itu hanya seremonial. Saya bisa katakan demikian. Itu hanya sekedar ritual. Karena itu adalah sebuah praktek agama. Yang kita butuhkan adalah kita harus mengalami hadirat Tuhan. Kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan sampai kita merasakan kegerakan roh Allah. Allah yang bergerak di dalam kita memimpin setiap pujian penyembahan kita. Bukan sekedar daftar-daftar lagu-lagu yang kita mau nyanyikan. Bukan aransemen musik yang kita persiapkan semata-mata. Tapi kita harus mengizinkan roh Allah. Pelayan firman Tuhan tidak tergantung dengan apa yang dia pikirkan menurut pikirannya. Tapi sepenuhnya bagaimana roh Allah mengurapi dia, bekerja melalui dia. Sampai mengalami kemuliaan Allah yang bergerak membawa kepada penerobosan. Inilah yang harus dialami. Sebab kalau tidak, maka ayat 13 dikatakan pengkhotbah 8. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Seperti bayang-bayang, umur mereka tidak akan panjang. Tetapi orang yang takut akan Tuhan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut kepada hadirat Allah. Hadirat Allah. Hadiratnya, saya ingat lagu-lagu lama di mana saya melayani, kata hadirat Tuhan itu begitu banyak. Tapi jujur sekarang dan lagu-lagu sekarang kita jarang menemukan kata hadirat Tuhan. Padahal kita banyak kali berbicara tentang hadirat Tuhan, mengingatkan kita God presence. Salah satu pujian terkenal dengan tentang hadirat Tuhan. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kemuliaan. Hadiratnya harus kita alami dulu, baru kita ngomong kuasa, ngomong kemuliaan Tuhan. Tabut itu harus ada di tengah-tengah umatnya. Mereka harus terus bergerak. Mereka harus berpusat kepada ibadah. Hidup mereka, ibadah mereka harus kepada Kristus. Sampai kemuliaan Allah sendiri yang memimpin orang Israel. Demikianlah kita juga sekarang ini. Nah, bagaimana sekarang pusat daripada seluruh kehidupan kita untuk menyatakan hadirat Allah di dalam kita? Itu adalah Kristus. Adalah Kristus yang menjadi pusat untuk kita dapat mengalami hadirat Allah. Dalam perjanjian baru tidak dikatakan lagi kata hadirat. Ya, bahkan mungkin tidak ada di perjanjian baru kata hadirat. Karena hadirat Allah dinyatakan melalui Kristus, tapi kata hadirat Allah digantikan dengan kata yang muncul di dalam perjanjian baru adalah Christ in us. Kristus di dalam kita. Kita di dalam Kristus. Inilah persekutuan. Inilah persekutuan yang ilahi. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maka hadiratnya akan menguasai kita. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam menuliskan hadirat Tuhan adalah Kristus di dalam kita. Apabila Kristus di dalam kita menguasai kehidupan kita seluruhnya, maka di situ hadirat Allah akan memimpin kita. Sebab itu kita tidak memikirkan perkara yang di bumi, tetapi perkara yang di atas. Kita akan mencari apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena hadirat Allah yang menjadi pusat segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Sebab itu penulis Ibrani, kita harus tahu latar belakang kitab Ibrani. Ibrani namanya aja judulnya Ibrani. Berarti kitab ini sangat Yudaisme. Yudaisme adalah memberitahukan pada kita latar belakang bagaimana agama Yahudi itu kok bisa kuat. Namanya aja Ibrani. Jadi kalau bicara tabut, Ibrani dibicarakan dengan jelas, kitab Ibrani. Apa itu tabut dan bagaimana kedudukan rohani tabut dalam sudut pandang PL perjanjian lama dan sudut pandang perjanjian baru. Dan semuanya itu dinyatakan dalam Kristus. Tabut itu sendiri dalam kitab Ibrani disebutkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 dan 5. Dan bagaimana kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan di PL melalui tabut, itu di dalam perjanjian baru adalah melalui Kristus dan di dalam Kristus dan oleh Kristus. Dan itu dipertegas dalam sebuah kesimpulan yang dituliskan oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan.
Inilah kesempurnaan yang membawa kita mengalami kemuliaan, penerobosan demi penerobosan dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang menjadi pusat? Kita tidak ada lagi ark, tidak ada lagi tabut, tidak ada lagi kotak yang bersaput emas, dan ada tongkat pengusung di ujung-ujungnya untuk dipikul oleh para pemikul tabut itu yang adalah para Lewi. Tidak itu lagi, tapi Kristus sudah datang. Dia adalah penggenapan yang menyempurnakan segala hal yang dituliskan oleh Musa dalam tulisan Tauratnya. Semuanya itu digenapi, disempurnakan di dalam Anak Allah Tuhan Yesus. Sebab itu kita harus dibangun di dalam Kristus. Kita pun harus sungguh bertumbuh di dalam Kristus. Dan kita harus mengenal Kristus dalam kebenarannya. Maka disitulah kita melihat bagaimana Kristus menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Ibadah kita yang menggerakkan, yang mendorong, yang menguatkan. Sampai kita semuanya dipenuhi kemenangan dan kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena kepada orang-orang yang takut kepada hadiratnya, kitalah yang akan menerima kebahagiaan. Pengkhotbah 8, 12, 13 tadi. Tabut menjadi perhatian, dampaknya luar biasa ya. Kalau dari ayat ke ayat itu kita bisa lihat bagaimana kedudukan tabut sangat luar biasa. Para imam tanpa tabut tidak bisa melakukan apapun. Dalam pasal 3 itu kedudukan tabut diulang-ulang berapa kali, kurang lebih 5-6 ayat disebutkan. Ayat 3, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17. Tetapi para imam yang mengangkut tabut Tuhan itu tetap berdiri di tempat, di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sampai pada ayat yang kering, tabut itu menentukan. Dan itu tidak boleh beranjak mereka. Artinya tabut itu harus tetap di dalam sungai Yordan, di tengah-tengah sungai Yordan. Bukan kaki para imam, bukan para imam tanpa tabut. Imam tanpa tabut, saya memberitahukan, sama seperti pelayanan tanpa pengurapan, pelayanan tanpa kuasa, pelayanan tanpa otoritas daripada Allah. Bagaimana kita bisa melayani? Itu hanya ritual semata-mata. Kita perlu kehadiran Tuhan, urapan Allah bekerja di dalam kita. Itulah Shekinah glory, God presence. Your presence is heaven to me. Iya, harus saya dengar kata presence di lagu itu ya. Jarang sekarang menemukan kata God presence. Baik, yang ketiga, bagaimana Allah bisa membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Yang pertama, dia menemukan orang yang tepat, yang mau dipersiapkan sebelum memimpin, yaitu Yosua. Yang kedua, tabut sebagai sebuah kebenaran, kenyataan Allah yang harus mengambil alih segala sesuatu, kehidupan, ibadah, fokus bangsa Israel hanya kepada tabut itu sendiri. Yang ketiga adalah kekudusan. Kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Sifat dasar Allah yang pertama-tama saya percaya, Allah itu kudus. Kita boleh bicara Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, panjang sabar, murah hati, penuh belas kasihan. Tapi kalau kita mengabaikan kekudusannya, maka kita akan kehilangan gambaran yang utuh tentang Allah yang penuh kasih, belas kasihan, kemurahan, dan rahmani itu. Semuanya itu akan menjadi sebuah kebenaran yang nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenali, memahami Dia sebagai Allah yang kudus. Sebab itu kita sebagai umatnya pun harus hidup dalam kekudusan Allah. Kita mau mengatakan saya berbuat baik, yang penting saya berbuat yang benar. Yang benar tetapi tanpa disertai kekudusan, kebenaran yang bagaimana? Perbuatan baik yang bagaimana yang tidak disertai kekudusan? Kebenaran yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara nyata di hadapan Allah. Kita boleh berbuat baik, kita boleh mengatakan apa yang benar kelihatannya atau di depan orang, di mata orang, melakukan apa yang benar, tetapi dalam hati kita tidak menjadikan kekudusan Allah sebagai hal yang harus terjadi. Artinya kita masih kompromi dengan hal yang tidak dilihat manusia, dengan kejahatan dan pelanggaran yang tidak diketahui oleh orang lain. Padahal kita melakukan apa yang baik menurut kita, apa yang benar menurut kita pandang. Kekudusan menjadi hal yang tidak bisa digantikan oleh perbuatan-perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, terlebih kepada Tuhan. Tidak bisa. Seperti yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam Yosua pasal 3 ayat yang kelima.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab esok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dengan kata lain, manifestasi, kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan itu adalah berkaitan, berelevansi dengan kekudusan. Seharusnya ketika kita hidup kudus, maka keajaiban itu pasti terjadi, kita alami dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita mengatakan mengalami keajaiban, kalau engkau tidak mengalami kekudusan, hidup kudus di dalam Tuhan, kita perlu bertanya, keajaiban itu berasal dari mana? Keajaiban yang daripada Tuhan, mujizat yang Allah buat, itu berelevansi dengan kekudusan. Jelas firman Yosua 3. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Kalau kita hidup kudus dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak perlu minta apa yang kita perlu. Karena keajaiban Allah itu sendiri akan bekerja. Sebab Allah yang kudus, yang kita kuduskan namanya, kemuliaannya di dalam kita. Itulah Allah yang bertindak di dalam kita untuk menyatakan pembelaannya, kasih karunia, rahmatnya kepada kita. Sebaliknya saya harus katakan dengan jujur, kalau kita mengatakan kita mengalami mujizat tanpa engkau mau hidup melakukan hidup dalam kekudusan, engkau katakan sama sih berbuat, tapi Tuhan berkati, saya mau katakan dengan berani, kita perlu pertanyakan mujizat yang engkau alami. Kita perlu pertanyakan keajaiban yang kita alami, kita terima, kita kerjakan apabila kita mengabaikan kekudusan Allah. Sebab itu saya katakan dari mula, kekudusan ini sebagai karakter dasar daripada Tuhan. Tanpa kekudusan apalah pemahaman kita tentang kebenaran, tentang kebaikan. Sebab itu roh yang diberikan Allah kepada kita disebut roh yang kudus. Allah roh kudus, pribadi ketiga Allah. Bagaimana kita mau menjadi bait suci Allah di mana roh kudus bekerja di dalam kita. Menurut kehendaknya memberikan karunia-karunianya termasuk karunia mujizat. Terjadi kalau kita tidak menjadi bait sucinya yang kudus. Bagaimana roh yang kudus itu bisa bekerja di dalam tubuh yang masih kompromi dengan dosa, dengan kenajisan, kecemaran, hawa nafsu dunia ini. Masih ada dosa yang ditutupi, disembunyikan. Bagaimana Allah bisa bergerak di dalam kita? Sebab itu Yordan bagian tengahnya. Saya suka sekali berkhotbah, berbicara bagian tengah, jangan lupakan. Yordan yang kedua itu berbicara tentang kematian terhadap dosa. Engkau tidak hanya melihat tentang bagaimana Allah melakukannya lagi, dan kemudian bagaimana Allah akan menunjukkan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan segala sesuatunya, membawa kita menyeberang. Tapi jangan mengabaikan yang dua, mati dari dosa, tabiat dosa, kuasa dosa, sifat dosa. Itu harus mati di dalam kita. Kematian terhadap dosa, itulah yang disebut kekudusan Allah. Be holy before the Lord. Especially if you talk about God's presence. Kita bagian tabut Tuhan berbicara presence. Hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengangkat tangan tanpa kekudusan? Kita kemarin menuding-nuding orang. Kita kemarin secara sembunyi-sembunyi melakukan yang jahat dengan tangan kita. Tapi kemudian pada saat hari Minggu kita mulai bisa mengangkat tangan. Bagaimana tanpa kekudusan Allah engkau bisa menghampiri Tuhan? Hadirat. Kekudusan harus menjadi standar. Standar iman. Standar hidup. Standar etika moral kekristenan. Kekudusan menjadi penggerak semuanya itu. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang semestinya di hadapan Tuhan? Sampai karakter, integritas, melalui etika moral kita dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, tidak merendahkan, tidak meremehkan orang lain, dan tidak menjadikan dirimu sendiri congkak bagi orang lain. Dalam kekudusan Allah semuanya ini akan diterang benderangi, tidak ada yang tersembunyi. Hal yang tadinya masih menjadi kabur, abu-abu, dalam kekudusan Allah itu akan dipisahkan antara terang dan gelap, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Kudus. Standar yang harus kita bangun. Jelas sekali Alkitab mengatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Sebab itu kekudusan harus menjadi hal yang kita perjuangkan. Harga yang kita bayar dalam kita mengikut Tuhan sebenarnya adalah kita harus mengerjakan kekudusan. Itu harus kita usahakan. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu.
Sampai Allah membawa kita masuk dalam dimensi kemuliaan yang dahsyat. Dimensi kemuliaan Allah yang dahsyat adalah ketika engkau sudah membangun standar kekudusan dalam kehidupanmu, maka engkau tanpa sadari engkau sedang membayar harga untuk menjadi pengikut Kristus yang kudus itu. Maka engkau Allah akan membawa kita dalam satu dimensi kehidupan Allah yang disebut dengan keserupaan dengan Kristus. Kita tidak hanya berhenti di standar, tapi sebenarnya Allah sedang bawa kita naik ketika kita mengerjakan kekudusan. Kita sedang memperjuangkan hal itu dalam kehidupan kita, yang kita sebut dengan harga yang kita mau bayar untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah dalam kekudusannya. Maka Allah akan membawa kita naik dalam sebuah level rohani yang disebut dengan keserupaan dengan Allah. Alkitab dengan jelas menunjukkan pada kita, seringkali kita memiliki sebuah gambaran yang belum konkret ketika kita serupa dengan Allah itu yang bagaimana ya. Saya mau tunjukkan bahwa keserupaan dengan Allah itu adalah membangun hidup kudus. Orang boleh bicara karakter, integritas, kelebihan. Tapi sekali lagi, kalau dasar kekudusan belum menjadi standar yang utama, mau standar integritas yang bagaimana, kebenaran yang bagaimana yang kita bangun. Kekudusan itulah keserupaan dengan Allah yang Allah mau supaya itu kita bangun dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata dan jelas di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-14. Hai anak-anakku yang taat, janganlah kamu hidup dalam hawa nafsu yang menguasai. Janganlah kamu hidup dalam hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu kita pada waktu kita bodoh. Loh Tuhan, saya kok bisa jatuh dalam dosa? Loh Tuhan, ya karena kita membiarkan waktu kebodohan, waktu di mana kita tidak mau terus hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita meninggalkan pusat perhatian kita yang seharusnya kepada Allah, kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman. Itulah presence of God. Kita abaikan itu karena kita merasa mampu dan sebagainya. Akibatnya ketidakkudusan, kecemaran dunia sebagai hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan, menguasai kita. Tetapi hendaklah ayat 15 katakan, tetapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, seperti ada tertulis pada ayat yang ke-16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Lihat, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Jadi keserupaan yang Allah kehendaki dalam dimensi iman kehidupan kita itu adalah dalam kekudusan. Tidak susah, tidak perlu susah untuk kita menemukan keserupaan dengan Allah itu apa ya? Kekudusan nih, mutlak. Kita tidak perlu hindari dan tapi kan kalau Bapak Ibu percayalah, ketika engkau hidup dalam kekudusan, maka karakter integritas kita akan terbangun. Maka karunia-karunia rohani akan bekerja. Maka hikmat Allah akan mengalir. Seperti yang dikatakan Yosua, Allah akan membuat mujizatnya bagi kita. Mari kita bangun kekudusan. Itulah keserupaan dengan Allah. Sebab Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan pernah dapat melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Itulah dimensi melihat kemuliaan. Musa sendiri dikatakan tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Ibrani 12:14 mengatakan kau akan melihat Tuhan bila mana? Bila engkau hidup dalam kekudusan. Karena 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu ada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Pembenaran, pengedusan, penebusan adalah 3 hal yang tidak pernah terpisahkan. Kita bicara kebenaran berarti kita dikuduskan. Kita bicara dikuduskan berarti Kristus menebus kita. Jadi inti daripada semua hal tentang penebusan kebenaran adalah menempatkan kita kudus di hadapan Allah. Mari kita mau berjalan dalam kekudusannya, supaya kuasanya, kemuliaannya, dan segala hal yang dijanjikan sesuai dengan 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang telah menerima janji-janji itu. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama. Karena kita sekarang telah menerima janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani, untuk menyempurnakan kekudusan. Lihat di situ Bapak Ibu, perhatikan kata menyempurnakan kekudusan. Menyempurnakan kekudusan pun tidak cukup sekedar kudus, harus disempurnakan.
Kita semuanya sedang berlari-lari dalam kekudusan. Sebab jangan sampai ketika sangkakala dibunyikan, nafiri terakhir terdengar, ketika Tuhan datang di atas awan-awan, kita tidak bisa melihat dia. Loh, mana Tuhan di mana? Orang dunia tidak akan bisa melihat dia, tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan, engkau akan melihat Tuhan datang dalam kemuliaan. Kita akan mengerti. Karena orang dunia ini akan dihakimi oleh Allah sendiri. Yang keempat, waktu berjalan ya. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari melalui kitab Yosua pasal 3. Bagaimana Allah membawa bangsa Israel, hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan menyeberangi Sungai Yordan. Yang keempat, tidak bisa kita abaikan, lalaikan adalah para imam yang mengangkut tabut itu sendiri. Ayat 3 dikatakan, segera sesudah kamu melihat tabut Tuhan itu diangkat oleh para imam yang memang orang Lewi. Para imam, segala kaki para imam yang menginjak Sungai Yordan itulah yang menyebabkan kemudian yaitu melalui tabut. Tapi ada kaki yang menginjak. Itu bukan tabut itu secara langsung basah di dalam air Sungai Yordan, tetapi ada kaki para imam. Itulah orang-orang Lewi. Itulah yang sekarang ini disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya mau bernubuat di sini. Berdasarkan ayat ini. Ini tidak main-main. Bukan kaki Yosua. Seorang yang terpilih memimpin bangsa Israel. Allah tidak memakai lagi tongkat Musa yang terangkat untuk laut Teberau yang terbuka. Allah membawa kepada sebuah hal yang itu akan terus berlangsung sampai hari ini dan sampai Tuhan datang kembali. Kaki hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan rekan sepelayanan, percayalah. Di akhir zaman ini, setiap hal yang kita injak dengan kaki kita itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kuasa Allah terlebih di akhir zaman. Sebab itu saya katakan tadi, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu. Allah tidak mengabaikan hamba-hambanya. Kita diberikan tugas oleh Allah di bumi ini bukan hanya sekedar untuk melakukan sebuah tugas pelayanan agama. Bukan. Bukan. Tapi ada sebuah rencana Allah yang besar secara khusus di akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan akan diberikan sebuah otoritas yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Kuasa kekuatan yang luar biasa Allah berikan. Sebab itu kebetulan Maleaki pasal yang keempat sebagai sebuah transisi perjanjian lama ke perjanjian baru, ayat yang kelima, Maleaki 4 ayat 5 mengatakan, aku akan mengutus Nabi Elia kepada kamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Allah akan membangkitkan hamba-hambanya di akhir zaman ini menurut kehendaknya untuk menyatakan apa yang sudah ditetapkan Allah, seperti kaki para imam itu menginjakkan Sungai Yordan, maka sungai itu tersebab. Percayalah, di akhir zaman ini Allah akan membangkitkan banyak hamba-hamba Tuhan diurapi dengan hadirat, dengan kuasa, dan mengerti bagaimana berjalan dalam kehendak Allah karena hadirat Tuhan, karena Allah yang memimpin mereka, Allah yang mempersiapkan mereka, dan kekudusan Allah menjadi harga mutlak yang harus mereka bayar untuk bagaimana mereka bisa hidup dalam kehendak Allah sepenuhnya. Percayalah, Bapak Ibu yang ada dalam pelayanan, mimbar-mimbar kita tidak akan menjadi mimbar-mimbar yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini tahun penerobosan. Kita akan melihat bagaimana ada banyak jiwa-jiwa yang akan percaya, bertobat, datang untuk menyembah, mencari Tuhan Yesus. Jangan biarkan keadaan pelayananmu sepertinya menjadi sebuah keadaan yang menghakimi, menuduh. Mana? Apa yang terjadi? Percayalah demi nama Tuhan. Akan ada suatu masa, dan saya percaya tahun ini menjadi sebuah pertanda daripada Allah. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat, dan saya percaya ini waktunya.
Allah memunculkan, membangkitkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan umatnya menyambut kedatangan kedua kalinya. Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga mengatakan, dan aku akan memberikan tugas kepada kedua saksiku. Allah secara eksplisit. Eksplisit itu secara terang-terangan. Secara nyata-nyata berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Wahyu 11. Ya. Di antara kitab yang terbuka dan bagaimana kemenangan gereja Tuhan atas naga iblis itu. Allah masukkan sebuah pesan untuk hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan berikan tugas kepada dua saksiku mereka supaya mereka bernubuat dan berkabung selama 1260 hari. Ini adalah masa-masa tribulasi. 1260 hari itu adalah 3,5 tahun. Masa-masa kegelapan. Seperti di minggu pertama saya sampaikan di ibadah kita GBM of Truth. Alasan Allah menyatakan tahun ini adalah tahun penerobosan karena ada kegelapan yang amat sangat. Sebab itu hanya orang-orang yang berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maafkan saya harus berani dengan memberikan kesaksian ini. Bapak Ibu, kita dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, kita tidak sedang, hal-hal yang sungguh kita sedang terjadi. Di seluruh dunia sedang diperhadapkan antara pro dan kontra, menerima atau menolak terhadap vaksinasi. Kegelapan sedang menyeluruh saat ini, sedang terjadi atas setiap kehidupan orang. Sebab itu kita yang sebagai umat Allah, lebih lagi hamba-hamba Tuhan yang memiliki kebenaran, yang mengetahui kebenaran, mari kita sungguh-sungguh kaji, kita lihat, kita pelajari. Karena Allah mau menjadikan kita sebagai alatnya untuk menyatakan apa yang sedang Tuhan nyatakan hari-hari ini, di akhir zaman ini. Sebagaimana diberitahukannya melalui Wahyu 11 ayat 3. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan Allah semesta alam. Selanjutnya lihat peristiwa ini semuanya berkaitan dengan akhir zaman, dengan pemerintahan antikris dan sebagainya. Dan kegelapan ini sedang mulai terjadi. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sedang bekerja memakai kita. Allah sungguh-sungguh sedang bekerja memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semuanya yang dipilih untuk melayani Dia. Yang terakhir tentang hamba-hamba Tuhan, Paulus memiliki nasihat demikian. 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ya ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Bapak Ibu, Paulus berbicara dapat dipercayai. Kenapa Allah membicarakan? Kenapa saya berani menyatakan bernubuat bahwa di akhir zaman Allah akan memunculkan hamba-hamba Allah yang luar biasa. Jujur aja saya sedikit mengatakan peristiwa apa yang terjadi ya. Kita tidak kebetulan kehilangan beberapa tokoh hamba-hamba Tuhan besar dunia. Bapak Billy Graham sudah Tuhan panggil 2018. Dan 2020 kemarin, dua hamba Tuhan besar juga dipanggil dalam tahun-tahun yang baru-baru ini. Bapak Maurice Surulo dan Bapak Reinhard Bonnke. Inilah kebetulan Bapak Ibu. Orang-orang hebat pahlawannya Allah ini sudah dipanggil. Saya percaya Allah sedang berbicara kepada saudara dan saya. Allah sedang mempersiapkan Yosua. Yosua Allah. Kitalah hamba-hamba Tuhan yang harus dipersiapkan Allah. Yang mau hidup tinggal bersekutu dalam hadirat Allah. Memandang kepada Kristus. Dan menjadikan kekudusan sebagai harga mutlak untuk bagaimana kita hidup. Tidak kompromi. Kita dikejutkan dengan berita-berita tokoh agama yang tiba-tiba bisa jatuh dalam perzinahan. Dan sebagainya sedang terjadi. Sebab itu kita harus betul-betul memastikan. Bapak Ibu. Allah sedang berbicara dengan kuat. Kita tidak hanya bicara nubuatan, tapi kita bicara tanggung jawab terhadap nubuatan Wahyu pasal 11.
Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka dapat dipercayai. Dapatkah kita dipercayai dengan hikmatnya? Dapatkah kita dipercayai dengan kuasanya? Dapatkah kita dipercayai dengan kemuliaannya? Dapatkah kita dipercayai dengan segala rahasia yang dibukakannya kepada kita untuk kita tetap rendah hati, tetap menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Tidak ada yang mengalihkan perhatian kita, perasaan kita. Tidak ada satu apapun yang menjadi perhatian yang kita inginkan selain Kristus di akhir zaman. Lihat begitu banyak dunia memberikan sebuah perhatian. Hamba Tuhan begitu muncul terkenal. Sebentar langsung membiarkan keinginan-keinginan tawaran dunia dengan mobil baru, mobil mewah, dengan tawaran jam mahal, gelang emas, cincin emas dan sebagainya. Sampai hal-hal yang memalukan yang tersembunyi. Yang mungkin mereka sendiri tidak bisa mengatakannya di depan umum atau di depan istrinya sekalipun atau anak-anaknya. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Allah mau menaruhkan sebuah perkara yang luar biasa kepada kita. Akhirnya, Lukas 12 ayat 48 atau 58, tolong dicek. Setiap orang yang menerima banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Setiap orang yang lebih banyak dipercaya, kepadanya akan lebih banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48b kah? Atau 58b? 48 ya. Setiap orang yang lebih banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut, dan lebih banyak dipercayakan kepadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Marilah kita bersama-sama, semua kita, saya, jemaat, kita semuanya, mari kita membuka hati kita di akhir zaman. Ini akhir zaman. Orang boleh berpolemik, orang boleh beropini dengan dasar teologi masing-masing. Tetapi Kristus, rasul-rasul sudah membicarakan akhir zaman ini sejak 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita sekarang dengan melihat hal-hal yang terjadi, kita masih mengatakan, oh hal ini tidak ada kaitannya dengan akhir zaman. Mari kita semakin mengizinkan firman Allah yang berbicara. Firman Tuhan menyatakannya kepada kita. Bukan pikiran kita, bukan mulut kita semata-mata. Saya berdoa, Bapak Ibu menerima apa yang diwahyukan Roh Allah ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini. Biar apa yang diwahyukan Roh Allah, itu yang Bapak Ibu terima. Dan saya percaya apa yang diwahyukan oleh Allah pada Bapak Ibu, itu akan membuat Bapak Ibu akan bertumbuh, akan menjadi kuat di dalam Tuhan, akan berlari, digerakkan oleh Allah, dan hidup kita pasti berbuah bagi kemuliaan. Terlebih lagi, kita hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Menantikan Tuhan, dan Tuhan bawa kita dalam kekekalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan, kebenaran Allah yang sudah kami dengar, sudah kami terima. Terlebih lagi, Allah Roh Kudus sudah berbicara bagi kami masing-masing hal apa yang sebenarnya Allah mau mengadakan penerobosan dan sudah memulai. Hanya kami harus mau lebih lagi masuk dalam rencana Allah. Allah yang mau mempersiapkan kami untuk setiap hal yang direncanakannya di depan kami. Supaya penerobosan-penerobosan dapat terjadi. Maka sungguh Allah mau mempersiapkan kami supaya kami menjadi orang-orang pilihan Allah yang siap untuk dipakai, dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat hal itu kemuliaan Allah dinyatakan, kita tahu persis dari mana semua ini terjadi. Semua ini datang bukan karena kita, tetapi karena Allah yang sudah menolong, mengajar, memberitahukan. Itulah persiapan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita memuji diri kita dalam segala pencapaian, keberhasilan, apapun yang Tuhan berikan untuk kita alami. Ketika kita mau menjadi orang-orang yang dipilih untuk masuk dalam persiapan yang Allah berikan dan menjadi alat yang sangat berguna, efektif, dan memiliki dampak yang kekal. Kami berdoa hidup kami bukan hanya sekedar mengalami dampak pengaruh yang terbatas. Masa lalu kami aja saat muda kami dipakai Tuhan luar biasa, tapi ketika tua kami tidak berbuah. Tapi kami mau sampai masa tua kami, hidup kami senantiasa menghasilkan buah-buah yang segar di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan Allah sendiri yang bekerja di dalam kami, yang mempersiapkan kami. Sebab kami hidup dalam anugerah Allah,
yang membawa kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang menjadi kerinduan kami untuk menggerakkan kami, untuk kami tetap berfokus, sehingga kami tidak mengabaikan setiap waktu ibadah yang kami miliki. Sungguh menjadi waktu ibadah yang menjadi fokus daripada kami. Karena melalui ibadah itulah kami menerima janji-janji Allah, kekuatan-kekuatan Allah oleh firman-Nya, oleh roh-Nya yang terus semakin kuat di dalam kehidupan kami. Yang membawa kami menerobos untuk mengalami kemuliaan yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Hadirat-Mu menguasai kami ya Bapa. Kami mau terus hidup dan tinggal dalam kekudusan yang sudah Allah ajarkan. Biarlah kekudusan menjadi standar. Biarlah kekudusan menjadi harga mati yang harus kami bayar, perjuangkan. Ketika dunia menarik kami, membujuk, merayu kami, orang lain juga melakukannya kok. Orang Kristen lain tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak boleh? Tidak usah sok suci, sok alim, fanatik dan sebagainya. Tuhan, kami tahu ada perkataan, ada bujukan, ada usaha daripada roh-roh dunia ini yang berusaha melemahkan kami untuk kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi malam hari ini biarlah firman-Mu, Roh-Mu yang kudus itu mencengkram setiap hati kami. Sehingga kami berlari, kami tidak melihat ke belakang, kami tidak melihat kiri kanan apa yang terjadi, tapi sepenuhnya melihat Kristus yang menguduskan kami melalui penebusan, pembenaran yang dilakukan oleh anak Allah di kayu salib adalah untuk menjadikan kami kudus. Sebab harga yang telah dibayarkan anak domba Allah lebih mahal daripada emas, perak, permata, barang yang fana. Darah anak domba Allah seperti anak domba yang tidak bercacat bercelah, yang sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan oleh karena kami. Terima kasih buat pengudusan yang Allah berikan. Biarlah kami terus hidup dalam kekudusan sampai kami dapat melihat Tuhan. Tuhan datang dalam kemuliaan-Nya, dan dalam kekudusannya kami pun dibawanya tinggal tetap selama-lamanya. Di awan-awan sampai dibawanya kami naik ke surga. Kami yang telah dipilihnya, dibentuknya, tinggal dalam hadirat-Nya, berkomitmen dengan kekudusan Allah. Sampai kami mengerti bagaimana kami hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang pada akhirnya dituntut bahwa kami dapat dipercayai untuk setiap perkara yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, tolong kami. Kami tahu ada tuntutan ilahi. Semakin besar hal-hal yang kami terima daripada Allah Bapa, semakin besar tuntutan yang harus kami lakukan untuk kami dapat lebih lagi dipercayai. Kepada kami telah dipercayakan kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kasih setia, bahkan pertolongan, keajaiban, mujizatnya yang disediakannya. Di saat kami lemah, di saat kami tidak tahu, tidak berdaya, dalam segala kondisi yang kami lalui, Allah telah memberikan kepercayaan. Biarlah hal ini terus menjadi sebuah kebenaran yang terus kami jaga. Menjadi pribadi anak-anak Tuhan, umat Allah yang dapat dipercayai. Sebab pada akhirnya kepada kami akan dituntut. Sudahkah segala kasih karunia, kebenaran, kemuliaan, kebaikan, kemurahan, pertolongan, tanda-tanda heran, mujizat, keajaiban itu sepenuhnya dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kesenangan kita? Pada akhirnya kita akan menghadapi takhta pengadilan Allah. Sebab itu selama kita ada, marilah kita bertanggung jawab. Sebab Allah sungguh mempercayakan pada kita hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Ini waktu-Mu Tuhan melawat kami, memenuhi kami, mengurapi kami, dan menerobos setiap hal. Tidak ada yang membatasi, menghalangi kami untuk kami dapat melihat kemuliaan Allah berjalan di depan kami. Meniadakan setiap kegelapan-kegelapan yang berusaha menghalangi, menutup jalan kami. Tidak ada. Sebab terang yang daripada Tuhan itu berkuasa mengatasi, mengalahkan, menaklukkan, mengusir, melenyapkan segala kegelapan-kegelapan dunia ini dalam hal apapun. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, bahkan roh kenajisan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan duniawi dengan segala bentuk rupa ragam bentuknya. Kami kalahkan semua itu di dalam roh kemuliaan Allah yang bekerja, mengurapi, dan menerobos dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan.
Dari surga Allah melihat kepada kita sekalian, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah kita masing-masing melalui ibadah online ini. Percayalah dan terimalah kekuatan Allah yang sudah menyatakan kehendaknya dari semula untuk menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi alat kesaksian bagi keagungannya, untuk menjadi berkat, membawa dampak, pengaruh yang nyata bagi semua orang di dalam dunia ini. Agar dalam segala sesuatunya kehidupan kita sungguh meneguhkan setiap hati untuk percaya, untuk sungguh bertobat dan mengikut Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat kasih karunia, kuasa dan kekuatan, kemuliaan daripada Allah Bapa yang membuat engkau menjadi dewasa, bertambah, bertumbuh, bahkan berlimpah-limpah di dalam kebenaran, dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan, dan dalam segala janji kelimpahannya untuk membuktikan kuasa yang selalu bekerja, menolong, menyertai kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Allah memegang kita semuanya, bahkan membawa kehidupanmu naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Dalam segala hal engkau pasti beruntung, berhasil. Kemuliaan Allah menyertai kita semuanya. Mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Haleluya. Kita